Kita hidup di era di mana cinta seringkali lebih mirip pertunjukan teater daripada kenyataan. Setiap hari, kita menyaksikan pasangan-pasangan di media sosial yang terlihat sempurna. Pagi-pagi sudah ada kopi yang dibikinkan dengan tulisan I love you di atas foamnya. Siangnya ada surprise bouquet bunga mewah. Malamnya, dinner di restoran bintang 5 dengan dekorasi lilin dan foto-foto estetik. Tapi di balik semua itu ada pertanyaan yang jarang diajukan. Apakah ini cinta atau hanya ilusi yang dirancang untuk pamer? Lebih berbahaya lagi, kita mulai percaya bahwa itulah standar hubungan yang normal. Kita mengira jika hubungan kita tidak seperti itu, berarti ada yang salah. Padahal mungkin sekali yang kita lihat hanyalah highlight reel. Potongan-potongan terindah yang sengaja dipilih, sementara ribuan momen biasa, bahkan menyakitkan, disembunyikan. Lalu bagaimana cara membedakan antara cinta sejati dan fantasi berbahaya yang diciptakan media sosial? Mari kita selami lebih dalam. Bagian 1, ketika cinta menjadi pertunjukan, media sosial telah mengubah cara kita memandang cinta. Dulu, hubungan dibangun dari percakapan panjang di teras rumah, dari surat-surat tulisan tangan, dari kesabaran menunggu telepon di jam tertentu. Sekarang, cinta diukur dari seberapa viral postingan kalian, dari berapa banyak likes yang didapat, dari seberapa sering kalian muncul di story orang lain. Masalahnya, kita mulai kehilangan esensi cinta yang sesungguhnya. 1. Hubungan jadi performa, bukan kejujuran. Banyak orang lebih fokus memikirkan, bagaimana caranya aku bisa dapat konten bagus dari hubungan ini, daripada apa yang bisa aku lakukan untuk benar-benar mengenal dan mencintai pasanganku. Contoh nyata, pasangan yang bertengkar hebat di belakang layar, tapi tetap memaksakan foto mesra di depan kamera. Orang yang memilih pacar bukan karena cocok, tapi karena fotogenik dan bakal dapat banyak likes. 2. Standar tidak realistis. Kita melihat pasangan selebriti atau influencer yang selalu terlihat bahagia, selalu memberikan hadiah mewah, selalu jalan-jalan ke tempat eksotis. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hubungan kita dengan itu. Padahal, yang tidak kita lihat, konflik yang disembunyikan, rasa lelah dan jenuh yang wajar dalam hubungan. Fakta bahwa hubungan yang sehat tidak perlu dibuktikan ke publik. 3. Kecanduan validasi. Semakin banyak likes dan komentar, semakin kita merasa hubungan kita berhasil. Tapi begitu engagement turun, kita mulai bertanya-tanya, apa ada yang salah dengan kami? Ini berbahaya karena cinta seharusnya tumbuh dari dalam, bukan dari pujian orang luar. Bagian 2, tanda-tanda kamu terjebak dalam fantasi media sosial. Bagaimana tahu jika persepsi kita tentang cinta sudah terdistorsi? 1. Kamu lebih khawatir pada tampilan luar daripada kualitas hubungan. Lebih penting foto kita kelihatan serasi daripada apakah kita benar-benar nyaman satu sama lain. Takut tidak update soal hubungan karena dianggap putus atau kurang romantis. 2. Merasa hubunganmu kurang hanya karena tidak seperti yang kamu lihat online. Dia tidak pernah kasih surprise kayak di TikTok, berarti dia nggak sayang. Kalau dia benar-benar mencintaiku, harusnya dia posting aku tiap hari. 3. Mengorbankan privasi demi konten. Mempertahankan hubungan toksik hanya karena kisah kita viral. Membagikan masalah pribadi hanya demi dapat views. Bagian 3. Bagaimana menemukan cinta yang nyata di tengah dunia palsu. Lalu bagaimana cara membangun hubungan yang sehat sebelum menikah tanpa terjebak fantasi media sosial? 1. Fokus pada kehidupan nyata, bukan di layar. Ukur kebahagiaan hubungan dari komunikasi, kepercayaan, dan kedewasaan, bukan dari jumlah postingan. Habiskan waktu berdua tanpa ponsel, tanpa dokumentasi. Nikmati momen itu sepenuhnya. 2. Jadikan media sosial sebagai album,
bukan pertunjukan. Posting karena ingin mengingat momen bahagia, bukan karena ingin dipuji. Tidak perlu memaksakan konten hanya untuk terlihat sempurna. 3. Bangun koneksi yang dalam, bukan yang instan. Cinta sejati dibangun dari percakapan jujur, dari saling mendengar, dari kesabaran. Jika suatu hubungan hanya terasa keren saat difoto, tapi kosong saat hanya berdua, itu pertanda bahaya. Bagian 4. Tamparan kesadaran cinta yang sebenarnya tidak perlu pamer. Kita sering lupa bahwa cinta sejati itu seperti napas. Ia ada, mengalir, tanpa perlu diumumkan. Kita tidak perlu membuktikan ke orang lain bahwa kita masih bernapas, kan? Lalu mengapa kita begitu obsesif membuktikan cinta kita lewat layar? Mari kita renungkan beberapa kebenaran yang mungkin sakit, tapi harus dihadapi. 1. Cinta yang kuat tidak butuh pengakuan publik. Jika kalian benar-benar yakin dengan perasaanmu, jika hubunganmu dibangun di atas kepercayaan dan kedewasaan, tidak ada satupun komentar atau like yang bisa menggoyahkannya. Tapi jika kalian justru gelisah ketika tidak ada yang mengomentari foto kalian, atau merasa hubunganmu kurang wah dibanding milik orang lain, mungkin yang kalian cari bukan cinta, tapi pengakuan. 2. Hubungan yang sehat itu sunyi, tapi penuh makna. Cinta terbaik seringkali terjadi dalam kesunyian, dalam obrolan larut malam yang tidak ada orang lain dengar, dalam tangisan yang hanya kalian berdua yang tahu, dalam kesabaran menunggu, dalam memaafkan kesalahan, dalam saling mendukung saat dunia tidak melihat. Jika kalian hanya mengejar hubungan yang terlihat epik di media sosial, bersiaplah kecewa, karena cinta sejati justru tumbuh di tempat yang sunyi, jauh dari sorotan. 3. Media sosial hanya memperlihatkan puncak gunung. Kita melihat pasangan lain berlibur ke Bali, tapi tidak melihat pertengkaran mereka di bandara. Kita melihat hadiah mewah, tapi tidak melihat hutang yang menumpuk. Kita melihat senyum manis, tapi tidak melihat air mata yang ditahan. Jangan pernah mengorbankan kebahagiaan aslimu hanya untuk mengejar kebahagiaan palsu yang kalian lihat di layar. 4. Jika kamu tidak bahagia sendirian, pacarmu tidak akan bisa membuatmu bahagia. Banyak orang terjebak dalam hubungan hanya karena takut kesepian. Mereka memposting kebersamaan agar terlihat oke, padahal dalam hati mereka kosong. Ingat, cinta bukan pelarian dari kesepian. Cinta adalah dua orang yang sudah utuh memilih berjalan bersama. Jika kamu masih mencari seseorang untuk melengkapi dirimu, bersiaplah untuk kecewa. Karena tidak ada manusia yang bisa mengisi kekosongan yang seharusnya kamu isi sendiri. Kembali ke hakikat cinta. Sebelum terlambat, cinta sebelum menikah seharusnya menjadi masa di mana kalian saling mengenal, bukan saling pamer. Masa di mana kalian membangun fondasi, bukan membangun pencitraan. Suatu hari nanti ketika kalian sudah menikah, tidak ada lagi yang peduli dengan seberapa sering kalian update di media sosial. Yang ada hanyalah kenyataan. Apakah kalian bisa saling menghargai? Apakah kalian bisa bertahan dalam diam? Apakah kalian bisa saling menguatkan ketika dunia tidak lagi memuji kalian? Jadi berhentilah mengejar cinta versi orang lain. Ciptakan cinta versimu sendiri. Yang jujur, yang dalam, yang tidak perlu dipaksakan untuk dilihat dunia. Dan jika hari ini kamu sadar bahwa selama ini terjebak dalam ilusi, ini saatnya bangun. Cinta sejati menunggu, bukan di layar ponselmu, tapi di kehidupan nyata yang selama ini mungkin kamu abaikan. Jika besok semua akun media sosialmu hilang, dan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat hubunganmu, apakah cintamu masih akan bertahan? Ataukah selama ini, kamu hanya mencintai bayangan? Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap?